Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita masih akan berdialog dengan Mas Hanta Yuda dan juga ada Gus Coy. Gus Coy, saya mau ke Gus Coy terlebih dahulu terkait dengan asumsi kalkulasi PKB ini yang melihat sepertinya ada ketidakpastian di koalisi perubahan. Tapi memangnya benar ada ketidakpastian, Gus Coy? Insya Allah gerakan koalisi perubahan insya Allah sudah final dalam hal koalisinya. Apa yang tidak pasti? Insya Allah ada kepastian. Baik. Ada kepastian, tapi sejauh ini sudah diresmikan atau seperti apa, Gus Coy, untuk rencananya peresmian? Ya, jadi tinggal peresmiannya, insya Allah. Tinggal peresmiannya. Nah, peresmiannya itu lihat momentum yang tepat. Tapi bahwa kami bertiga sudah sepakat. Satu, kita bekerja sama dengan mengusung tagline semangat perubahan untuk perbaikan Indonesia. Koalisi perubahan lah gitu kan. Yang kedua, kita telah membahas tentang beberapa poin penting untuk di isu-isu di masa yang akan datang. Termasuk kriteria calon wakil presiden. Ya, antara lain kan orang yang punya pengalaman pemerintahan, orang yang bisa mendongkrak suara untuk mengisi kelemahan Mas Anies gitu ya. Itu antara lain, ada 3 ya. Nah, sehingga ini tinggal nunggu waktu aja, tinggal nunggu waktu insya Allah gitu. Nah, wapres siapa calonnya juga kita terbuka, dari dalam diusulkan ada nama AHY, ada nama AR, dari luar juga terbuka, kita ada nama yang disebut-sebut ada Khofifah, ini terbuka yang saran-saran dari publik itu semuanya dipertimbangkan, ada Jenderal Andika, kalau ada yang baru Caimin misalnya ya akan diperbincangkan. Oke, jadi nanti akan diperbincangkan ya Gus Coy ya terkait dengan siapa yang punya potensi jadi cawapres. Nah, Mas Hanta, kalau kita lihat intinya adalah semua ujungnya akan sepakat wapres bisa mendongkrak suara dan menuju kemenangan. Sehingga itu misi kuncinya. Wapres harus mendongkrak suara ya Gus Coy ya. Mas Hanta, kalau kita lihat tadi pernyataan dari Gus Coy yang tetap optimis kalau ini solid, tidak ada ketidakpastian, itu tidak ada sama sekali. Kalau seandainya nanti Caimin bergabung, apakah ini bisa menjadi sesuatu yang melemahkan atau malah menguatkan? Karena kuncinya adalah cawapres harus mendongkrak suara. Ya, kalau seperti saya katakan di awal tadi, kalau partai secara PKB tentu menguatkan partai ya. Kalau cawapresnya Caimin mungkin perlu dikalkulasi lagi, perlu dianalisa lebih dalam saya kira potensinya. Kalau dari sisi partai misalnya PKB bergabung ya tentu memberikan dampak positif. Baik secara kuantitatif kita bicara ceruk-ceruknya maupun secara simbolik kualitatif pendekatannya seperti simbolnya NU dan seterusnya seperti saya katakan tadi. Mungkin secara seperti Gus Coy ya yang NU juga bahwa secara kuantitatif tidak semuanya merepresentasikan di PKB, tapi secara simbolik kualitatif maka cukup kuat. PKB lah yang cukup kuat dalam persepsi publik merepresentasikan aspirasi politik kaum Nahdien misalnya itu. Soal ketidakpastian Valen tidak hanya di koalisi perubahan Gus Coy dan kawan-kawan, tetapi di semua koalisi menurut saya itu mengalami ketidakpastian. Belum ada koalisi yang pasti Gus Coy ya. Bisa berubah, ini buktinya. Kir katanya antara Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa ternyata bisa lompat. Jadi tidak ada jaminan. KIB juga begitu. Jadi di jelang-jelang nanti batas masa pencalonan, apakah mungkin ada yang melompat atau bertukar posisi? Sangat mungkin. Karena politik kita itu amat dinamis. Termasuk pergerakan PKB saat ini. Sangat dinamis menurut saya. Ketiga penjuru tadi komunikasi politik yang dilakukan. Tapi saya ingin menambahkan sedikit. Abdi dan Valen juga Gus Coy. Ini manuver PKB bisa dibaca ya, manuver ya, ini bisa meninggikan posisi tawarnya PKB. Karena PKB juga sedang berkomunikasi dengan Gerindra, dengan Pak Prabowo, tapi juga belum ada kata sepakat di mana PKB menginginkan Caimin sebagai cawapresnya Prabowo. Nah, dengan Caimin melakukan komunikasi ke Nasdem dengan Anies itu kan bisa menjadi memperkuat posisi tawarnya juga sedang bernegosiasi politik dengan Prabowo.
dalam konteks itu. Tapi di sisi yang lain, PKB juga dalam tanda petik bisa memperkuat posisi tawar Partai Nasdem, Gus Coy, ketika sedang bernegosiasi politik dengan AHY dan Demokratnya dan PKS, terutama dengan AHY Partai Demokrat. Kalau AHY dan Demokrat nggak bisa, misalnya tidak menemukan titik sepakat, kami ada alternatif dengan PKB. Di saat yang sama, PKB dan Caimin dengan kecerdikannya juga bisa mengatakan, oke Pak Prabowo, kami ada alternatif dengan Anies dan Nasdem. Jadi kira-kira komunikasi antara Nasdem dan PKB ini ya dalam titik ini secara jangka pendek ya saling menguntungkan. Bisa mempertinggi, menaikkan posisi tawar PKB ketika berhadapan Gerindra, pun Nasdem ketika berhadapan dengan koalisi perubahan yang tadi Gus Coy sampaikan. Jadi sekali lagi ini masih pergerakannya Valen dan Abdi menurut saya masih sangat cukup dinamis ya. Dan kita tahu jangan lupa kecerdikan Pak Caimin dan PKB ketika koalisi 2019, Gus Coy paham betul mungkin bagaimana perannya ketika akhirnya Pak Mahfud hampir menjadi cawapresnya Pak Jokowi, kemudian akhirnya Pak Maruf Amin, itu juga saya kira untuk menghindari ada poros ketiga, manuver terakhir, sehingga hal-hal semacam ini tidak menutup kemungkinan akan terulang di 2024 mendatang. Jadi jangan terlalu cepat dan buru-buru menyimpulkan bahwa misalnya, wah Anies dan Nasdem sulit dapat koalisi. Wah, ini Prabowo tidak dapat. Tidak menutup kemungkinan di ujung nanti akan ada partai yang tiba-tiba membanting haluan politiknya. Jadi harus dibaca dalam sisi itu. Yang satu lagi, PKB punya dua misi, dua penjuru sekaligus. Ingin memaksimalkan perolehan suara, sama saya kira semua partai. Kedua, sekarang ini fokusnya PKB dan Caimin adalah menjadikan Caimin sebagai cawapres. Persoalan koalisi mana yang paling mau menerima, karena tadi memburu kotel efek, itu mungkin yang akan menjadi prioritas bagi PKB. Dan saya harus segera mengatakan dengan segala hormat kepada Caimin, PKB ini dilirik semua. Baik Nasdem dengan Aniesnya, Gerindra dengan Prabowo-nya, bahkan KIB, juga PDIP, tapi Caiminnya saya kira yang belum menjadi pertimbangan penting ketika misalnya mensyaratkan Caimin menjadi cawapres itu menjadi batu hambatannya. Tapi kalau koalisinya saya kira akan disambut oleh Gus Coy dengan sukacita, dengan tadi marhaban. Menjadi PKB saat ini loncat-loncat begitu ya? Udah marhaban, kelasnya lebih tinggi lagi itu marhaban seperti menyambut Ramadan. Baik, Mas Hanta, saya mau langsung ke Gus Coy ya. Gus Coy tadi sudah dijelaskan panjang lebar dari Mas Hanta terkait dengan perjalanan komunikasi politik yang terus dijalin dari PKB. Nah, lantas dari internal Nasdem sendiri akan seperti apa agenda lanjutan yang akan dilakukan dari koalisi perubahan? Kapan akan diresmikan dan kapan juga akan mungkin mengumumkan secara resmi cawapres? Ya, pasti tahun 2003 lah. Bulannya bulan apa? Jadi mungkin apa yang disampaikan Mas Hanta, analisisnya saya kira ya 99% benar semua lah. yang satu hak Tuhan gitu ya. Betul. Itu tinggal nunggu waktu aja. Baik. Nah, soal dengan Caimin saya kira soal PKB ya. Itu apakah baru statementnya Jazil, apakah memang itu sudah menjadi pikiran atau jadi keputusan PKB harus bersafari dengan partai-partai lain, itu kita belum tahu persis ya, belum tahu persis. Apakah memang di Gerindra sudah nggak nyaman begitu, kita nggak tahu. Tapi tentu saja sekali lagi melalui forum ini kita tegaskan, kita sampaikan bahwa Nasdem dengan dua koalisi PKS dan Demokrat, saya yakin terbuka. Baik. Komunikasi dengan partai apapun, siapapun termasuk dengan PKB, saya kira menarik. Dan masih cukup terbuka dan juga dinamis begitu ya? Baik. Semuanya masih terbuka. Ya, semuanya masih kalau terbuka. begitu. Dan Nanti kita tunggu lagi ya, sedikit, Mas Hanta. itu cukup loh. Mas PKB Hanta. dan Partai Nasdem itu 59 kursi ditambah 58 kursi 117. Syaratnya hanya 112. Jadi dua partai ini saja kalau berkoalisi itu Abdi dan Valen cukup. Dan jangan lupa cukup untuk memenuhi syarat ya. ada Halim Iskandar juga.
Jadi radar di radar Nanti kita Nasdem akan tambah. Iya. nantikan lagi apa nanti hasil keputusan politik dan juga dinamikanya berikut dengan agenda-agenda selanjutnya. Terima kasih Ketua DPP Nasdem Effendi Khoiri, Gus Coy sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Direktur Eksekutif Poltreking Mas Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time. Mas Hanta ya, terima kasih. Terima kasih.